Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, Riyadhus Shalihin, yang pada pertemuan terakhir kita telah mulai masuk pada bab yang ketiga dari kitab beliau ini. Setelah kita menyelesaikan tentang bab ikhlas, kemudian bab taubat, kemudian yang ketiga adalah bab sabar, di mana pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah bacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Quran terkait dengan kemuliaan, keutamaan sabar, dan telah kita bacakan satu persatu dari ayat-ayat ini dan sedikit penjelasan. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bab sabar ini. Kita mulai akan membaca hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang pertama dalam bab ini yang beliau cantumkan adalah hadis Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Dan ini hadis yang ke-25 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, rawahu Muslim. Hadis yang kita bacakan ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang agung, yang insyaallah satu persatu dari sabda yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita jelaskan, di mana para ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi sendiri pernah berkata terkait dengan hadis Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu ini. Beliau berkata, "Hadzal hadis aslun azimun min usulil Islam." Hadis Abu Malik ini merupakan salah satu di antara dasar yang agung dari dasar-dasar Islam. Wa qad ishtamala ala muhimmat min qawaidil Islam, di mana hadis ini telah mencakup hal-hal yang sangat penting di dalam kaidah-kaidah Islam.
Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah. Beliau juga mengatakan hal yang senada. Ya, bahwa hadis yang akan kita bahas ini, hadis Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala merupakan salah satu di antara hadis yang agung dari hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan jelaskan ya hadis yang mulia ini sedikit demi sedikit dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhuru syatrul iman. Bersuci, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syatrul iman. Syatru artinya separuh atau setengah dari keimanan. At-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci merupakan separuh dari iman. Ini lafaz hadis yang sahih. Adapun sebagian ungkapan yang sebagian orang menisbatkannya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam padahal itu bukan hadis. An-nadhafatu minal iman. Ini yang lebih masyhur. Ya, kebersihan sebahagian daripada iman. Ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, al-tuhuru syatrul iman. Bersuci separuh dari iman. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jauh lebih agung daripada ungkapan yang kita sebutkan tadi. Ya, kebersihan sebahagian daripada iman. Di sini Nabi SAW mengatakan bersuci, yang tentunya juga bisa diartikan kepada kebersihan bahkan lebih luas maknanya daripada kebersihan. Ya, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tuhur ini. Nabi SAW tidak mengatakan bahagian daripada iman, tapi malah Nabi mengatakan apa? Separuh iman. Jadi seakan-akan iman itu dua bahagian. Satu bahagiannya adalah bersuci. Luar biasa. Ya, namun yang menyebar di kalangan masyarakat, yang dikenal dan diketahui oleh banyak masyarakat bukan lafaz hadis ini, tapi an-nadhafatu minal iman. Padahal itu tidak benar kalau dinisbatkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kita sudah terjemahkan tadi, kita sudah artikan at-tuhur artinya bersuci. Huruf ta-nya dibaca dengan dhammah, at-tuhur. Artinya apa? Bersuci. Dan jika seandainya huruf ta-nya, huruf ta kita beri harokat fathah, berarti bacaannya at-tahur. Ya, at-tahur berarti bermakna sarana yang digunakan untuk bersuci. Jadi tuhur dengan dhammah itu perbuatannya, bersuci. Sedangkan tahur dengan fathah maka maknanya adalah sarana yang dipakai untuk bersuci. Apa sarana yang dipakai untuk bersuci? Air. Ya, sarana yang dipakai untuk bersuci dan bisa menghilangkan najis hanya air. Hanya apa? Hanya air. Adapun selain air maka itu sebagai pengganti jika seandainya tidak ada air. Apakah bisa menghilangkan najis? Bisa. Hah? Debu bisa menghilangkan najis tidak? Debu bisa menghilangkan najis tidak? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang wanita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka kalau memakai pakaian itu kan harus panjang ya. Panjang. Ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana jika seandainya pakaian yang kami pakai yang panjang itu terkena apa? Kotoran." Maka apa jawaban Nabi SAW? Dia akan suci dengan debu. Jadi tatkala terkena dia najis, kemudian terkena debu lagi dia suci. Apakah najisnya hilang? Atau hukum najisnya yang hilang? Ingat ya, hukumnya yang hilang. Najisnya tidak hilang, tapi hukumnya hilang.
Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tayamum. Sama seperti tayamum. Kalau air, ini walaupun di sini ada ranahnya adalah perbedaan khilaf dalam madhabnya sangat luar biasa. Kalau seandainya air, kita bersuci, kita berhadas. Kita berhadas. Buang angin, ya, kita kemudian berwudu. Maka dengan wudu kita hilang apanya? Apa hilang? Bingung nih kayaknya ini. Yang hilang najis atau hadasnya? Hadasnya ya. Kan tahu perbedaan antara hadas dengan najis kan? Tahu nggak? Kalau nggak tahu kita ulang lagi nih pelajaran fikihnya nih. Hah? Yang hilang itu kalau kita tidur, kita buang angin, ya, kita buang air besar, kita buang air kecil, maka di diri kita ada yang disebut dengan hadas. Yang karena hadas ini kita tidak bisa mengerjakan sholat atau ibadah-ibadah tertentu yang disyaratkan padanya bersuci. Adapun najis, najisnya itu kotorannya. Itu najisnya kotorannya. Maka tatkala kita berwudu, ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, setelah kita tidur, kita berhadas kemudian kita berwudu, buang air kecil kemudian kita berwudu, maka yang diangkat oleh air wudu tadi, air tadi adalah apanya? Hadasnya. Namun tatkala kita tidak mendapatkan air, kemudian kita tayamum, maka yang diangkat oleh tayamum apanya? Hadasnya atau hukum hadasnya? Hukum hadasnya. Maka para ulama mengatakan jika seandainya Anda bertayamum, kemudian pergi hendak melaksanakan sholat, tiba-tiba di tengah jalan tatkala hendak mengerjakan sholat, Anda mendapatkan air, wudu lagi atau lanjut? Wudu lagi. Ini pembahasan dalam awal-awal pembahasan bab fikih. Jadi ikhwani kaum muslimin, kalau kita baca tuhur dengan dhammah, maka maknanya apa? Bersuci, perbuatannya. Tapi kalau kita baca dengan fathah, tahur, maka maknanya adalah sarana yang dipakai untuk bersuci. Ini supaya dalam membaca hadis kita tidak salah. Ini uniknya bahasa Arab seperti ini. Salah membaca harokat, salah ngasih harokat, maka salah apa? Salah arti. Ini bahasa Arab. Ya. Maka ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti wudu dengan wadu. Wudu itu apanya? Bersuci, perbuatannya. Ya, sedangkan wadu apa? Airnya, sarana yang dipakai untuk apa? Berwudu. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini dengan sabda yang kita katakan tadi lebih agung dari kalimat yang didengar oleh orang, yang sering dibaca, sering ditulis di dinding-dinding lembaga-lembaga pendidikan. Ditulis di dinding-dinding masjid kadangkala, di WC-nya, di tempat wudunya, an-nadhafatu minal iman. Ini lebih agung ini kalimatnya. Ya, Nabi SAW katakan bersuci separuh dari iman. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan bersuci? Yang dia merupakan separuh dari iman, bukan sebahagian akan tapi separuh dari iman. Para ulama mengatakan bersuci dalam agama kita ada dua. Ya, pertama bersuci dari najis ma'nawi, kemudian yang kedua bersuci dari najis hissi. Yang para ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan iman itu takhliyah wa tahliyah. Ini dari sisi syarah yang disebutkan oleh beliau. Membersihkan dan menghiasi. Ya, tapi kita sebutkan dari sisi syarah ulama yang lainnya bahwa bersuci itu ada dua. Pertama bersuci dari najis ma'nawi, yang kedua bersuci dari najis apa? Hissi. Bersuci dari najis ma'nawi, yang kedua dari najis hissi. Dan seorang muslim dituntut, seorang muslimah dituntut untuk mensucikan darinya dari kedua najis ini, baik najis ma'nawi atau najis hissi.
Apa yang dimaksud dengan najis ma'nawi? Yani najis amalan, najis perbuatan, najis keyakinan. Ini namanya najis ma'nawi. Seperti misalnya maksiat, semua maksiat adalah najis. Kemunafikan, kekufuran, kesyirikan ini adalah perkara najis. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik, innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Allah mengatakan sungguhnya orang-orang musyrik adalah najis, kata Allah. Najis yang ada pada mereka adalah najis ini, najis ma'nawi. Keyakinan mereka kotor, perbuatan mereka kotor, ucapan mereka kotor. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal musyrikuna najasun. Jadi najisnya apa? Ma'nawi, ya. Najisnya apa? Ma'nawi. Adapun najis hissi, yakni membersihkan diri kita dari najis yang disebut dengan najis hissi. Apa yang dimaksud dengan najis hissi? Najis hissi adalah najis yang bisa dilihat, bisa disentuh, ya. Seperti apa contoh najis? Contoh najis apa? Kotoran manusia. Nih ya, semua bangkai. Darah, walaupun ada perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama ya. Darah dan banyak hal yang disebut dengan apa? Dengan najis. Kita harus membersihkan diri dari najis-najis ini. Maka seorang muslim dan muslimah dituntut untuk membersihkan dirinya dari najis ma'nawi dan juga dituntut untuk membersihkan dirinya dari najis hissi. Zahir dan batin seorang muslim itu harus suci, harus bersih. Hatinya harus bersih, jasadnya juga harus bersih. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan ayat-ayat yang kedua atau wahyu yang kedua yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ayatnya dalam surat Al-Muddatsir Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu tahir, sucikanlah, bersihkanlah. Para ulama dalam tafsirkan wa thiyabaka fatahhir ini ada dua tafsiran, kedua-duanya benar. Pakaianmu bersihkan, sebagian ulama mengatakan amalmu bersihkan dari noda-noda syirik, dari maksiat kepada Allah. Ini berarti ayat ini diarahkan kepada tafsir najis apa? Ma'nawi. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan hati kita dari hasad, membersihkan hati kita dari hal-hal yang mengotorinya. Allah SWT perintahkan kita membersihkan diri kita dari kekufuran, kemunafikan, kesyirikan dan yang lain-lainnya yang mengotori jiwa kita. Ini tafsir yang pertama, wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka minasyirik. Bersihkan amalmu dari perbuatan-perbuatan apa? Syirik. Sebagian ulama mentafsirkan wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Artinya memang pakaian yang kita pakai harus kita bersihkan dari perkara najis. Harus dibersihkan dari perkara najis. Ini berarti membersihkan diri dari najis apa? Najis hissi. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bersih, bebas dari yang namanya kotoran, apalagi dari perkara-perkara yang najis. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan apa? Tarajjul. Tarajjul itu berdandan. Ya, menyisir rambut. Ya. Berdandan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setiap hari berdandan. Ya, tidak setiap hari apa? Berdandan, enggak. Ghibban, artinya sesekali gitu, tidak rutin. Hari-hari di depan kaca. Ya. Ini untuk laki-laki, kalau perempuan beda ya. Kalau perempuan memang setiap hari harus berkaca, harus berdandan. Laki-laki beda. Supaya kita tidak menyamai ya, kalau hari-hari selalu kaca kan itu saja sibuk kita kan. Ya. Memang kalau wanita ini beda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aw may yunashsha'u fil hilyah
wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah sama antara satu orang yang tumbuh besar dewasa tidak butuh perhiasan dengan seorang manusia yang tumbuh besar dewasa tak butuh apa? Perhiasan. Apakah sama ini? Maksudnya laki-laki dan perempuan sama tidak? Tidak. Yang perempuan memang tumbuh besar dewasa dengan perhiasan, dengan bedak, dengan lipstik, dengan apa namanya? Ya berdandan lah. Kalau laki-laki kalau hari-hari berdandan ini ada keanehan ini. Hari-hari berdandan terus. Bukan berarti tidak rapi. Yang dimaksud berdandan ini sebutkan dalam sebagian penjelasan, yakni selalu menyisir rambut. Satu hari kadang berapa kali nyisir. Tapi mohon maaf ada yang selalu bawa sisir. 2 lagi sisirnya. Bawa kaca pula lagi. Bawa cermin, kantongi, gitu. Perempuan maklum, laki-laki tidak. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu Masya Allah, beliau berpenampilan bagus, ya, alaihi assalatu wassalam. Beliau juga membersihkan dirinya, bahkan salah satu di antara hal yang paling tidak beliau suka adalah tatkala tercium darinya bau yang tidak sedap. Alaihi salatu wassalam, karenanya beliau sempat mengharamkan madu untuk dirinya gara-gara Aisyah dan Hafsah bersepakat untuk mengatakan bahwa madu yang kau minum adalah madu yang dari lebah yang memakan bunga ini dan ini. Ini satu bunga yang memang apabila dihisap oleh lebah kemudian menghasilkan madu, maka madunya agak bau. Sehingga gara-gara itu dalam salah satu di antara tafsir, Nabi akhirnya karena Aisyah kemudian mengatakan demikian, Nabi tidak senang. Aisyah mengatakan, kok agak kurang sedap bau mulutmu ya Rasulullah. Begitu juga di rumah Hafsah seperti itu. Maka Nabi SAW untuk supaya keduanya itu ridha, ya, tidak menjauh dari beliau alaihi salatu wassalam, beliau sampai mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah minum madu untuk selamanya. Sampai Allah turunkan surat apa? At-Tahrim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena untuk mencari keridhaan sebagian istri-istrimu. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim dan muslimah dituntut untuk bersih dari najis ma'nawi maupun najis hissi. Dan dari 2 najis ini yang kita lebih dituntut untuk membersihkan dirinya adalah ma'nawi. Ya. Najis ma'nawi ini harus kita bersihkan diri kita darinya sejauh-jauhnya. Najis kekufuran, najis kemunafikan, najis kesyirikan, najis maksiat yang mengotori jiwa dan hati kita, ini kita lebih dituntut untuk membersihkan diri kita darinya. Cuman kebanyakan kita lebih fokus membersihkan diri dari najis apa? Hissi. Benar, najis hissi harus kita jauhi, akan tapi lebih harus dijauhi najis apa? Ma'nawi. Ya, kita harus lebih sering memperhatikan hati kita. Ya, apakah ada noda-noda kemunafikan di hati kita atau tidak? Sering diperiksa. Sering apa? Diperiksa. Sakit enggak hati kita? Ya, kalau sakit berarti harus dibersihkan dari kotorannya. Ya, karena kotornya hati ini akan berakibat kepada kesengsaraan hidup di akhirat. Makanya kita harus lebih banyak membersihkan dan memperhatikan hati kita dibanding apa? Jasad kita. Ini kadang-kala kita tidak perhatikan pada hati kita, tidak perhatikan pada jiwa kita. Yang sibuk kita perhatikan hanya penampilan apa? Lahiriah. Padahal nanti di akhirat yang akan menjadi timbangan selamat atau tidaknya kita penampilan yang mana? Penampilan batin kan? Bukan penampilan apa? Zahir. Tidak ada gunanya penampilan zahir apabila batinnya apa? Rusak. Apabila batinnya rusak, enggak ada gunanya, ikhwan. Ini sering kita sampaikan. Sekalipun seorang itu berada di barisan para nabi dalam kehidupan, tapi kalau hatinya rusak enggak ada gunanya. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini 2 najis ya, najis hissi dan najis ma'nawi yang kita dituntut oleh syariat untuk menjauhkan diri dari apa? Darinya. Dituntut untuk membersihkan diri kita dari kedua najis ini, baik najis hissi maupun najis ma'nawi. Kemudian apa yang dimaksud dengan syatrul iman? Di sini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan
Wa dzalika li'anna al-iman takhliyatun wa tahliyah, kata beliau. Ya, tatkala Nabi SAW mengatakan separuh iman, ya demikian karena iman itu adalah takhliyatun wa tahliyah. Tahliyah artinya mengosongkan, membersihkan. Iman itu imam membersihkan atau menghiasi. Iman itu membersihkan atau menghiasi. Yang dimaksud dengan membersihkan artinya membersihkan diri kita dari kesyirikan, sebagaimana kita sebutkan tadi. Membersihkan diri kita dari kefasikan. Membersihkan diri kita dari kecondongan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang fasik. Karena kefasikan, kemusyrikan yang ada pada mereka. Ini namanya takhliyah. Artinya membersihkan jiwa kita dari hal-hal seperti ini. Ya. Maka ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan, "Falihada ja'alahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam syatral iman." Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bersuci merupakan separuh daripada iman. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersuci separuh daripada iman, karena iman itu ada dua, kata beliau, imma membersihkan atau menghiasi. Jadi Nabi SAW mengatakan separuh iman yakni membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran tadi, baik kotoran maknawi maupun kotoran hissi. Sisanya apa? Tahliyah. Iman itu adalah menghiasi diri kita dengan apa? Dengan amal saleh. Salat ini termasuk iman. Ini membersihkan atau menghiasi kalau salat? Menghiasi diri kita dengan amal-amal saleh. Jadi iman itu ada dua. Pertama, membersihkan dari najis hissi maupun najis ma'nawi. Yang kedua, tahliyah, yaitu menghiasi, yaitu dengan amal-amal saleh, dengan membaca Al-Qur'an, dengan salat, dengan berpuasa. Ini menghiasi diri kita dengan iman, ya, menghiasi diri kita dengan iman. Maka tatkala Nabi SAW mengatakan bersuci separuh iman, artinya yang bahagian yang pertama, yakni takhliyah, mensucikan diri kita dari hal-hal yang buruk seperti kesyirikan, baik najis ma'nawi maupun najis hissi. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Mauna alhamdulillah, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala ini akan memenuhi apa? Timbangan. Sebelum kita jelaskan apa yang dimaksud dengan ucapan alhamdulillah, memuji Allah, maka kita jelaskan di sini bahwa kalimat memuji Allah, ucapan alhamdulillah itu segala puji hanya milik Allah itu. Nabi SAW mengatakan tamla'ul mizan. Kalimat ini akan memenuhi timbangan kita pada hari akhirat. Timbangan itu apa? Di akhirat salah satu di antara hal yang wajib kita imani dari tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh seorang manusia di akhirat nanti adalah adanya apa? Mizan. Adanya timbangan. Ya, timbangan hakiki. Walaupun sebagian firqah menolaknya. Mereka mengatakan mizan tidak ada. Kita katakan mizan ada, karena hadis dalam masalah mizan, ada neraca, timbangan ini sangat banyak. Bahkan sebagian para ulama mengatakan hadisnya sampai pada tingkat mutawatir. yakni kelak pada hari akhirat Allah SWT akan tegakkan satu timbangan yang memiliki 2 daun yang digunakan untuk menimbang apa? Amal, menimbang catatan. Kadangkala catatan amal kita yang ditimbang, kadangkala amal kita yang ditimbang, yakni salat puasa kita itu ditimbang. Bahkan kadangkala apa yang ditimbang? Tubuh kita juga akan ditimbang. Jadi kadangkala Allah SWT akan menimbang catatan amal, yakni lembaran-lembaran yang di atasnya dicatat catatan dari amal-amal kita dalam kehidupan apa? Dunia. Ini akan ditimbang oleh Allah SWT. Maka diceritakan oleh Nabi SAW ada seorang hamba yang memiliki 100 sijil, 100 catatan. Setiap satu catatannya sejauh mata memandang semuanya apa?
dosa. Dia punya 100. Dia punya apa? 100. 99 dari 100 ini semuanya penuh dengan dosa. Satu catatan dari 99 catatannya, kalau dibentangkan sejauh mata memandang, semuanya dosa. Dihadapkan kepadanya 99. Dia punya 100 ya, tapi yang satunya disimpan oleh Allah, disembunyikan oleh Allah darinya. Dia mengatakan, ini amalmu, ini catatan, apakah ada kebaikan? Engkau punya kebaikan yang bisa menyelamatkan engkau dari dosa yang sangat banyak ini? Karena saking takutnya dia mengatakan apa? Tidak ada ya Allah. Dia yakin akan binasa. Tidak ada ya Allah. Ada tidak kata Allah? Mungkin ada satu kebaikan yang bisa dihadirkan. Ini mau ditimbang ini. Catatan-catatan ini mau ditimbang. Adakah mungkin diletakkan di satu daun timbangan yang lain sehingga kita bisa melihat perimbangan mana yang lebih berat? Ada tidak? Dia mengatakan tidak ada ya Allah. Karena saking takutnya melihat setiap catatan dari 99 catatan yang dia punya, satu catatannya saja kalau dibuka, dipaparkan, maka itu sejauh mata memandang dosa semuanya saking banyaknya. Maka dia mengatakan tidak ada ya Allah. Maka Allah mengatakan, hari ini engkau tidak akan dizalimi. Hari ini engkau tidak akan dizalimi. Bala ya, engkau sebenarnya masih punya satu lembaran, satu catatan yang di situ ada kebaikan. Dikeluarkan satu tadi. Dari 100, satu dikeluarkan. Di sana hanya tercatat apa? La ilaha illallah. Rupanya dia muslim. Jadi punya kebaikan apa? La ilaha illallah. Tercatat di sana. Dia punya la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia punya catatan ini. Maka dia mengatakan, ya Rabb, ini kalau ditimbang 99 dengan satu ini, ya tentunya lebih berat yang berapa? 99. Dia juga dia yakin dia akan binasa, tapi Allah tetap mengatakan kepadanya, hari ini kau tidak akan dizalimi. Ya, hari ini kau tidak akan dizalimi. Maka ditimbanglah 99 catatan yang sangat luar biasa tadi, semuanya dipenuhi dengan dosa, dengan satu catatan yang hanya tertuliskan syahadat la ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatashat as-sijillat. Ya. 99 lembaran ini kalah beratnya dengan satu catatan la ilaha illallah. Dan Allah berjanji, barang siapa yang catatan kebaikannya lebih berat dari catatan keburukan, maka dia akan masuk surga. Kan itu kata Allah. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Di situ ya. Ada itu yang kita bahas, ada di ayat yang sudah kita baca ini. Belum ya? Hah? Mana yang terkait dengan pembahasan kita? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Mana dalil yang terkait dengan pembahasan kita? Belum ya? Belum ya? Kita lanjut ya. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itu janji Allah. Orang yang catatan amal kebaikannya lebih berat daripada keburukan, Allah mengatakan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Berarti dia akan masuk surga. Ini janji Allah. Berarti tatkala ditimbang lebih berat yang satu catatan dari 99 catatan, maka dia masuk surga. Lalu bagaimana dengan dosanya? Dimaafkan semuanya oleh Allah. Dimaafkan semuanya oleh Allah. Cuman masalahnya, apakah la ilaha illallah kita akan bisa lebih berat daripada dosa kita? Ini yang pertanyaannya. Enggak semua, belum tentu. Mungkin orang ini ya Masya Allah la ilaha illallah itu luar biasa. Kita kan belum tahu nih. Tatkala ditimbang rupanya la ilaha illallah kita ringan. Karena apa? Karena iman kita kepada kalimat ini tidak sekuat iman lelaki itu. Makanya butuh belajar apa tahu? Tauhid, iman dengan baik dan benar. Jadi ini yang ditimbang yang pertama apa? Catatan amal. Siapa yang lebih berat catatan amal kebaikannya, maka dia pasti masuk surga. Semua dosanya dimaafkan oleh Allah. Sebaliknya kata Allah, barang siapa yang catatan amal keburukannya lebih berat, maka fa ummuhu hawiyah kata Allah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini yang pertama, yang ditimbang adalah catatan amal. Yang kedua, kadang-kala ditimbang apanya? Amal kita. Ini yang terkait dengan hadis. Ucapan alhamdulillah itu kata Allah, kata Nabi SAW, tamla'ul mizan, memenuhi apa? Timbangan. Berarti yang ditimbang itu apa? Amal kita.
Kadang-kala solat kita yang ditimbang, solat kita ditimbang. Bagaimana solat itu perbuatan kok bisa ditimbang? Ini sesuai dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menimbang amal. Karena seperti ucapan alhamdulillah yang sering kita ucapkan antara satu dengan yang lain, beratnya sama tidak? Beratnya sama tidak? Enggak akan sama itu. Sama seperti salat kita, beratnya dalam timbangan sama tidak? Tidak. Kan enggak mungkin sama seorang yang mengucapkan alhamdulillah dengan lisannya disertai dengan pengakuan hatinya, dibuktikan dengan amaliyahnya, dengan orang yang sekedar alhamdulillah gitu saja. Karena udah kebiasaan. Setelah selesai makan, ya karena udah biasa, dari kecil sudah diajari oleh ayah dan ibunya alhamdulillah, setelah makan alhamdulillah. Beda dengan orang yang benar-benar menghayati nikmat itu. Kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Benar-benar dihayati, memang ini adalah rezeki yang Allah berikan. Beda. Secara berat timbangan itu berbeda. Begitu juga dengan ibadah-ibadah kita, tidak sama antara seorang yang salatnya sekalipun gerakannya sama, waktunya sama, tidak sama. Beratnya amal itu nanti tatkala ditimbang. Jadi ini yang kedua, yang ditimbang apa? Amal. Yang ditimbang amal. Maka banyak beramal. Karena semakin banyak amal kita, secara otomatis insyaallah semakin berat timbangan kebaikan kita. Karena Allah berjanji yang lebih berat kebaikannya masuk surga. Semua dosanya Allah maafkan. Yang ketiga yang mungkin akan ditimbang adalah apa? Badan, anggota tubuh kita. Di sini saya tidak mengatakan harus pergemuk apa? Badan, enggak ya. Kalau yang tadi ya perbanyak amal supaya dicatat malaikat, perbanyak amal supaya amal tadi ditimbang, dan perbaiki kualitas amal supaya berat dia. Yang ketiga yang akan ditimbang adalah amal badan kita. Bukan berarti kita harus besarkan badan. Ya, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la yu'ta, sesungguhnya nanti di hari akhirat akan ada seorang laki-laki yang didatangkan memiliki tubuh yang gemuk dan besar. Gemuk dan besar. Tapi tatkala dinaikkan di atas timbangan, tidak lebih berat dari sebelah sayap seekor nyamuk. Besar. Mungkin tingginya berapa meter lah kan gitu kan. Beratnya mungkin 1 ton misalnya. Misal nih, timbang sayap nyamuk, lebih berat lagi sayap nyamuk. Jadi bukan postur tubuh besar yang menyebabkan nanti di akhirat timbangan itu makin berat, enggak. Sejauh mana anggota tubuh kita pakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari sahabat yang tertawa terbahak-bahak tatkala melihat betisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kecil orangnya, kurus. Ya, betisnya kecil. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tengah padang pasir, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pingin makan buah dari kayu arak. Tahu kayu arak? Kayu siwa. Itu ada buahnya. Ya saya pribadi belum pernah lihat. Cuman tahu hadisnya saja. Ya karena kita tidak tinggal di padang pasir, kita tinggal di Binjai ya. Kayu arak. Jadi Nabi ingin naik Abdullah bin Mas'ud, naik ke atas. Bisa karena kecil badan. Tiba-tiba terpa angin, tersingkap betisnya. Nampaklah oleh para sahabat di bawah. Ketawa semua para sahabat. Kenapa? Betisnya apa? Kecil kan. Seperti mungkin cacingan kata orang kan gitu ya. Ketawa orang semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tadhakun. Kenapa kalian tertawa? Min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Karena begitu kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud itu ya Rasulullah, maka lucu kami lihatnya, kecil kali betisnya. Maka Nabi SAW katakan lahuma fil mizan athqal min Uhudin. Ketahuilah sesungguhnya dua betisnya ini di timbangan nanti dari akhirat itu lebih berat dari gunung Uhud. Ya. Lebih berat dari gunung Uhud. Jadi bukan lihat besarnya. Tahu antum gunung Uhud? Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Panjangnya 7 km panjangnya ini. Lebarnya ada yang 2 kilo, ada yang 3 km lebarnya. Tingginya berapa ya? Kurang ingat anak tingginya berapa. Ya sekian kilometer juga tingginya. Besar gunung Uhud itu.
Maka disebut Uhud. Uhud itu artinya sendiri. Jadi satu-satunya gunung yang terpisah dari rangkaian gunung di Madinah ya Gunung Uhud. Kalau rata-rata gunung itu seperti bukit barisan kita, bersambung antara satu gunung dengan gunung, kecuali Gunung Uhud. Dia termasuk gunung terbesar di kota Madinah. Jadi betisnya Abdullah Mas'ud kalau ditimbang lebih berat dari Gunung Uhud. Berarti berapa itu beratnya? Betis kita ya. Gimana? Apakah kita gunakan untuk ketaatan atau tidak? Semakin banyak kita gunakan untuk ketaatan, maka tentunya lebih apa? Lebih berat. Lebih berat. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka kalimat alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, itu kata Nabi SAW, tamla'ul mizan, akan memenuhi apa? Timbangan. Ya, ini ikhwani kaum muslimin. Maka apa susahnya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, mudah. Nabi SAW mengatakan, Allah ridha kepada seorang hamba setelah makan atau setelah minum dia baca apa? Alhamdulillah. Makanya Abdullah bin Umar itu kalau minum dia tidak sekian teguk, apalagi satu kali kuku, enggak. Sikit alhamdulillah, sikit alhamdulillah, supaya banyak apanya? Pahalanya. Nah, ini alhamdulillah. Enggak susah kita mengatakan apa alhamdulillah. Tapi tentunya sebagaimana kita katakan tadi, berbeda antara sekedar ucapan dengan ucapan alhamdulillah yang benar-benar sesuai dengan hati kita dalam pengakuannya. Maka perbanyaklah kalimat apa? Alhamdulillah. Demikian, semoga ada faedahnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.